Wa'lam dan ketahuilah anna aslal mahabbah, bahwasanya asal usul cinta itu adalah al-ma'rifatu, mengenal. Wa thamarataha, dan sesungguhnya buahnya, hasil daripada mahabbah adalah al-musyahadatu, menyaksikan. Artinya asal usul mahabbah itu muncul di hati adalah setelah ma'rifah, setelah mengenali yang dicintai. Kita tidak akan bisa mencintai seseorang yang tidak kita kenali. Berarti agar cinta itu muncul di dalam hati, kita harus mengenali orang itu terlebih dahulu. Kalau kita kenal kepada orang itu, ternyata dia adalah orang yang baik, orang yang sopan, orang yang soleh, maka rasa cinta kepadanya itu akan timbul dengan sendirinya. Karena apa? Sudah mengenal. Kalau seandainya ada seseorang yang tidak kita kenali, mana mungkin kita bisa mencintainya? Sulit bagi seseorang mencintai orang yang tidak dikenalinya. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang bisa mencintai beliau jika dia tidak mengenali sidin, mengenali dari sirah sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenali bagaimana akhlak budi pekertinya yang mulia, mengenali bagaimana sifat ramah tamahnya, sopan santunnya, mengenali bagaimana kedermawanannya, mengenali bagaimana perhatiannya terhadap umat ini. Maka setelah kita mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya hati itu akan mencintai beliau. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa mencintai Allah sementara kita tidak ma'rifatullah, tidak mengenali Allah. Kemarin Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita ilmu ma'rifat untuk bisa mengenal Tuhan kita. Beliau menyebutkan sebahagian di antaranya saja, yaitu cinta kepada seseorang karena apa? Karena kata beliau, pertama, ada kalanya kita menyaksikan kesempurnaan kepada seseorang itu. Yang kedua, ada kalanya karena kita mendapatkan pemberian dari seseorang itu. Nah, jika kita berbicara tentang kesempurnaan, maka Allah lah yang maha paling sempurna. Jika kita berbicara tentang pemberian, maka Allah lah yang pada hakikatnya memberikan segalanya kepada kita, sehingga Allah lah yang lebih berhak untuk dicintai. Ini bahagian daripada pintu untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah. Kita cinta kesempurnaan karena orang itu kita anggap sempurna, lalu kita mencintainya. Maka kesempurnaan yang kita lihat dari orang tersebut itu datangnya dari Allah. Yang menciptakan kesempurnaan itulah jauh lebih berhak untuk dicintai daripada yang kita lihat dengan mata kita. Jika kita pernah menerima pemberian dari orang lain karena ia dermawan, maka kita senang dengan orang itu. Maka ketahuilah, sebenarnya yang memberikan pemberian itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hatinya sehingga condong dan cenderung untuk memberikan pemberian itu kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah lah yang lebih berhak dicintai daripada dia. Nah, ini adalah cara bagi seorang hamba untuk bisa mengenal Tuhannya. Dan juga selama ini kita banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan, tetapi sampai sekarang dosa-dosa dan kesalahan itu ditutupi olehnya. Banyak keaiban-keaiban yang ada pada diri kita, tetapi itu semua sampai detik ini ditutupi oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu. Setelah kita mengenali akan keindahannya, akan perhatiannya kepada kita, kendati pun kita ini banyak dosa, maka
akan muncul rasa cinta kepada zat Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengenali segala kesempurnaan itu adalah miliknya. Karena kita mengenali segala pemberian-pemberian yang datang kepada kita pada hakikatnya itu bersumber darinya. Setelah kita mengetahui bagaimana perhatiannya kepada kita, kendati pun kita banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan, tetapi ia masih saja menutupinya sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Ini juga adalah ma'rifat, mengenalnya dari sisi kesempurnaannya, mengenalnya dari sisi pemberian dan kedermawanannya, mengenalnya dari sisi perhatiannya kepada kita walaupun kita berbuat dosa. Maka dengan sendirinya hati akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamarataha, dan hasil daripada cinta itu ada buahnya. Kalau orang sudah cinta kepada yang dicintai, al-musyahadatu adalah menyaksikan yang dicintai. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifatnya yang mulia, akhirnya kita akan terus memikirkan beliau sampai terbawa mimpi. Keseringan mimpi, akhirnya nanti kita akan menyaksikan langsung secara yaqadzatan akan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan zat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat cinta kepadanya sehingga kita tenggelam dalam keindahannya. Inilah kenapa mereka orang-orang yang fana bisa tidak sadar akan dirinya sendiri sehingga yang disaksikannya hanya Allah semata. Itu karena rasa cinta mereka yang sudah meliputi seluruh ruang hatinya. Begitu cinta, nanti pada akhirnya para muhibbin ini akan menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Itulah yang dimaksud dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penghuni surga kelak di hari itu berseri-seri memandang kepada wajah Tuhan mereka. Dan itulah makna daripada doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim, dan karuniakan kami untuk bisa memandang kepada wajahmu yang mulia. Kapan? Kelak di surga. Kalau di dunia enggak bisa, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat ditangkap atau dijangkau oleh pandangan mata manusia, tetapi ialah yang menangkap pandangan-pandangan mereka. Ini di dunia, kalau di akhirat bisa. Makanya kalau kita memohon kepada Allah agar dikaruniakan memandang wajahnya yang mulia, berarti kita masuk surga. Karena tidak ada yang bisa memandang wajah Allah kelak di akhirat kecuali hanya penduduk surga. Jadi begitu. Pertama, ma'rifat dulu, dikenali. Yang kedua, nanti rasa cinta itu akan datang dengan sendirinya. Nanti kalau sudah cinta terus semakin kuat, kita akan menyaksikan kekasih yang dicintai. Mereka yang suka dan senang bermimpi Rasulullah setiap malam, bahkan sampai ketemu yaqadzatan, itu karena cintanya sudah berlebihan di dalam hati. Makanya kita kalau mau bermimpi melihat Rasulullah, kita harus kenali dulu siapa Rasulullah supaya cinta itu ada di hati. Kalau cinta sudah ada di hati, kapan mau bertemu dengan Nabi, maka Nabi akan ada untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Ente banyak baca sholawat hatta 1 juta kali setiap hari, tapi nggak cinta sama Nabi, nggak akan ketemu, nggak akan melihat. Justru baca sholawat itu supaya kita bisa mencintai beliau. Latihan untuk mencintai beliau dengan membaca sholawat. Makanya baca sholawatnya harus khusyuk. Ini yang saya sebut ini bukan nama sembarangan. Ini nama orang yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Rindukah engkau kepadanya? Tahukah engkau betapa indahnya dia? Begitu di dalam hati ketika baca sholawat. Jangan hanya sekedar mulut-mulut, enggak melampaui rongga tenggorokan. Sama kayak burung tiung kalau kayak gitu. Sambil nonton TV lagi. Wah, mak dicerainya lah semalam tuh.
Oh, ke pengadilan sidanglah sudah, melihat sinetron. Subhanallah, sambil baca sholawat. Ya, kamu dapat fadilat, lidahmu baca sholawat, tapi mahabbah belum ada di hatimu. Justru mahabbah itu yang kita cari di balik pembacaan sholawat, sehingga apabila mahabbah itu ada, kita akan menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejuta kali baca sholawat, kalau nggak ada mahabbahnya di hati nggak akan ketemu. Wa thamarataha al-musyahadah, karena hasil cinta, buah cinta adalah al-musyahadah, menyaksikan yang dicintai. Itulah sebab kenapa saya baca sholawat sekian banyak tapi belum kunjung juga mimpi ketemu Nabi, karena kamu baca sholawatnya hanya di bibir, tidak melampaui tenggorokan, apalagi menembus hati. Na'udzubillah. Wa adna darajatiha, dan paling rendahnya derajat-derajat mahabbah, ini paling rendahnya derajat cinta kepada Allah, an yakuna hubbullahi ta'ala huwal ghaliba ala qalbik. Hendaknya cinta kepada Allah Ta'ala itu ialah yang paling kuat bergejolak di atas hatimu. Yang paling kuat di hatimu adalah cinta kepada Allah, walaupun masih ada terbagi dengan cinta kepada yang lain, tetapi yang paling kuat dan utama di dalam hatimu adalah cinta kepada Allah. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Maka Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menerangkan kepada kita, wa mihaqqus sidqi fi dzalika, dan ukuran kebenaran cintamu pada yang demikian itu, alla tujiba ahabbal khalqi ilaika idza da'aka ila ma yakunu sakhatullahi fi fi'lihi kal ma'asi. Ukuran kesungguhan cintamu kepada Allah itu adalah engkau tidak memenuhi ajakan orang yang paling engkau cintai di antara makhluk ini kepadamu, idza da'aka, apabila ia mengajakmu, ila ma yakunu sakhatullahi fi fi'lih, kepada sesuatu yang ada murka Allah di dalam mengerjakannya, kal ma'asi, seperti maksiat-maksiat dan dosa, au fi tarkihi, atau di dalam meninggalkannya ada murka Allah, ketaati, seperti ketaatan-ketaatan. Nah, dari sini kita dapat mengukur mana yang lebih besar rasa cinta kita, kepada Allah kah atau kepada makhluk. Lihat, di saat misalnya kita tidak ingin melakukan dosa, maksiat, tiba-tiba istri kita, anak kesayangan kita mengajak kita pergi ke sana, ada karaokean misalnya, rame bener, bebuhan tetanggaan kita tulakan tuh ya, di wadah haji si anu tuh ada karaokean, anak sidin bakawinan, maka artisnya mulai Jakarta. Ayo abahnya kita tulakan. Lihat, anak kita bebawaan juga. Disitulah ia teringat. Kalau saya menghadiri acara itu berarti saya mengkhianati cinta saya kepada Allah. Tapi jika saya tidak menghadirinya, anak istri saya nanti akan marah kepada saya. Padahal saya cinta kepada anak istri saya. Nah, di sini adalah tolak ukurnya. Jika ternyata kamu menggagalkan keinginan mereka untuk tidak berhadir ke acara-acara yang haram tersebut, maka berarti engkau telah memilih Allah daripada makhluk. Artinya cintamu kepada Allah lebih daripada cintamu kepada makhluk. Ini paling rendahnya derajat mahabbah kepada Allah. Nak, umanya kita lebih baik duduk aja di rumah sambil membaca sejarah Rasulullah. Nih, ada buku Sirah Nabi Abah Nukar bahasa Indonesia. Yuk kita dengarkan daripada mendengarkan orang-orang karaokean. Atau nak, mamanya baik kita memanggang iwak yuk di rumah. Asyik lagi, kanyang parut, daripada ke sana. Iya, rugi, nggak ada untung, nggak ada faidahnya. Nah, ini adalah dia mengutamakan cintanya kepada Allah daripada kepada makhluk, walaupun makhluk itu adalah juga dicintai olehnya. Tapi jika sebaliknya
lebih baik mengikuti kehendak istri dan anaknya dalam perihal kemaksiatan tadi aja sudah, yuk kita tulakan. Lalu jernya nyaman aja kena beristighfar. Naudzubillah, berarti kamu ternyata lebih mencintai makhluk daripada Tuhanmu sendiri. Engkau mengkhianati cintamu kepada Tuhanmu. Naudzubillah. Atau sebaliknya meninggalkan ketaatan demi hanya memenuhi ajakan makhluk yang dicintainya, sementara Allah ditinggalkannya. Sudah wudu, sudah ampar sajadah, sudah hampir takbir, HP-nya berbunyi. HP-nya dia lihat, ya Allah ini bos yang manggil. Udah, halo bos, ada apa? Setengah jam dia ngobrol sama bosnya, Tuhannya ditinggalkan. Naudzubillah. Bos itu makhluk. Iya. Kenapa kamu takut dipecat sama dia? Sampai-sampai kamu tinggalkan sajadahmu. Detik-detik kamu mengangkat takbiratul ihram, kamu tinggalkan sholatmu, padahal sebentar lagi kamu akan menghadapi Tuhanmu. Demi hanya untuk memenuhi panggilan makhluk, kamu tinggalkan panggilan Tuhanmu. Berarti itu adalah pertanda bahwa kamu lebih cinta kepada makhluk daripada kepada Tuhanmu. Itu masih mending. Kadang ada yang membatalkan sholatnya demi HP-nya. Naudzubillah. Haram. Sholat fardu dibatalkan tanpa alasan yang dibenarkan, haram, nggak boleh. Ingat itu. Kalau kita sudah takbiratul ihram, sholat zuhur atau asar, maghrib atau isya, subuh, tidak boleh lagi dibatalkan. Iya, sudah takbir tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maksud alasan yang dibenarkan oleh syariat, jika pakaian kita kejatuhan najis yang basah. Najis basah kena baju, mau nggak mau ya kita batalkan sholat. Masalahnya nggak bisa dibuang-buang, nempel di badan atau di pakaian yang tidak bisa dilepas, ya batalkan nggak apa-apa, karena itu udzur syar'i. Atau buang angin, kita sudah tidak bisa menahan, akhirnya kelepasan, ya mau nggak mau batalkan, itu udzur syar'i. Ketika ia memenuhi panggilan makhluk dan meninggalkan panggilan Allah, disitulah ketahuan bahwa cintanya kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ia masih belum berhak untuk dikatakan cinta kepada Allah, karena itu sudah paling rendahnya derajat cinta kepada Allah, yaitu lebih mengutamakan Allah daripada makhluk. Walaupun dia punya rasa cinta kepada makhluk itu, tetapi Allah lebih diutamakan olehnya. Itu paling sedikit, adnad darajat, paling rendahnya derajat mahabbah itu.